Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, pernahkah membayangkan atau membandingkan ya ketika melihat keluarga yang di sana dan di sana itu mungkin lebih baik daripada kita, lebih menghasilkan banyak daripada kita, kemudian lebih berkecukupan daripada kita, lebih bahagia daripada kita. Nah, kalau punya pemikiran seperti itu, sekali lagi jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Karena yang kita lihat itu belum tentu yang sesungguhnya. Karena Allah itu memberikan ujian kepada semua hambanya itu sesuai takar dan kemampuan hamba masing-masing. Dan kita harus yakin bahwa segala yang kita punya itu adalah nikmat yang Allah berikan, yang belum tentu keluarga lain juga punya. Dan kalau kita sudah kufur ya, mengkufuri nikmat Allah, maka kita itu akan menjadi hamba Allah yang zalim. Pernah nggak sih kita itu mikir bahwa yang memang mereka lakukan itu lebih daripada yang kita lakukan, effortnya itu di atas yang biasa kita lakukan. Jadi wajarlah kalau memang mendapatkan yang lebih dari yang mereka upayakan. Gini sahabat ya, saya ada cerita nih. Ada sebuah keluarga yang berpenghasilan 2 juta per bulan. Kemudian untuk biaya kontrakan itu sebesar 800.000 per bulan. Lalu ada biaya listrik yang harus dibayar sebesar 200.000 per bulan. Dan selebihnya ada biaya untuk kehidupan sehari-hari ya, mungkin belanja bulanan, transportasi, wifi, uang jajan anak-anak dan sekolah itu kurang lebihnya biayanya 1 juta per bulan. Jadi itu udah semuanya, sisanya ya. Tetapi realitanya ya, ketika dihitung lagi itu ada belanja mingguan yang ada sebesar 600.000. Kemudian ada belanja beras itu sebesar 150.000. Lalu biaya pulsa atau wifi itu sebesar 100.000. Kemudian ada biaya transportasi itu sekitaran 150.000. Lalu uang jajan anak-anak sebesar 50.000 dan biaya sekolah anak-anak itu sebesar 200.000. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kalau dijumlah itu jumlahnya 1.400.000. Sehingga biaya pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, kebayang nggak sih kalau ini tuh sering terjadi pada kehidupan di sekitaran kita? Kalau pengeluaran itu lebih besar daripada. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih mereka seperti itu ya? Jadi segala biaya pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, jawabannya adalah sedekah. Jadi seberapapun yang kita keluarkan, kalau dengan ikhlas itu sudah matematika langit ya sahabat. Masya Allah, kalau misalkan kita masih dalam kekurangan ya, coba deh kita introspeksi diri, apakah kita sudah sedekah hari ini.
Selanjutnya aku mau ajak sahabat untuk challenge dengan sedekah dan juga menabung di 1 tahun ke depan. Jadi nanti kita itu setiap Jumat itu menyisihkan penghasilan kita 50.000. Ini misalkan ya, disisihkan 50.000, 25.000 untuk sedekah dan 25.000 untuk menabung. 25.000 untuk menabung masuk di celengan dan 25.000 lagi untuk sedekah. Boleh nanti kita rupakan uang ataupun bahan makanan. Nah itu nanti terserah sahabat. Yang penting kita men-challenge diri kita. Setiap Jumat kita menyisihkan 50.000, yang 25.000 untuk tabungan dan 25.000 untuk sedekah. Kenapa sih kita itu harus memilih di hari Jumat? Sebenarnya nggak harus ya, semua hari bisa. Tetapi di hari Jumat itu ada sunnah bersedekah. Yuk mulai bersedekah dengan caraku men-challenge seperti ini. Mari kita lihat bagaimana Allah dengan matematika langitnya meridhoi dan juga mencukupkan apa yang sudah kita upayakan di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Karena dengan bersedekah ya, walaupun itu sedikit, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan juga dengan bersedekah itu sesungguhnya tidak akan mengurangi hartamu, tetapi akan melebihkan apa yang sudah kita keluarkan. Buat sahabat yang sudah nonton video aku sampai saat ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga sahabat selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan, kecukupan dan keridhaan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Support aku juga dengan subscribe dan juga like-nya. Komentarnya pun juga ditunggu ya, barangkali ada cerita di balik sedekah yang sudah sering dilakukan. Yang mau mulai sedekah rutin bisa bikin challenge seperti yang aku bikin seperti ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kecukupan dengan matematika langitnya dan bahkan lebih mungkin yang bisa kita terima. Maka ayo bersedekahlah. Bersedekahlah supaya engkau diselamatkan dari api neraka walaupun hanya sebagian buah kurma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan juga subscribe. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Semoga sahabat diberikan kesehatan dan juga rizki yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.